Selamat pagi, Mas Rama. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Pak Dami, apa kabar? Baik, sehat. Pada pagi hari ini saya akan coach Mas Rama sebagai kesuan. Saya Damianus Sunye sebagai kepala sekolah. Saya Ramles Silalahi, guru bidang studi Bahasa Inggris dan juga pendidikan Pancasila, dan juga dikasih kepercayaan oleh kepala sekolah untuk membantu di bidang kesiswaan. Baik, terima kasih. Yang penting Mister enjoy, bahagia dalam menjalankan tugas. Puji Tuhan. Puji. Baik, Mister, Ya, untuk Pak. mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, jadi saya mau bertanya, Mister kan ditugaskan oleh saya sebagai kepala sekolah untuk menangani siswa ya Betul, atau Pak. siswaan. Selama menjabat atau selama menjalankan tugas ini, ada nggak masalah yang Mister alami ya kurang lebih 1 tahun ini? Kalau dibilang masalah, Pak Dami, itu saya bilang tidak jadi masalah. Itu lebih kepada tantangan sebenarnya. Tantangan dalam menjalankan tugas. Di dalam menjalankan tugas pasti ya adalah tantangan ataupun rintangan di instansi ataupun lembaga manapun itu pasti ada. Masalah apa yang Mister hadapi atau tantangan apa yang Mister hadapi selama kurun 1 tahun ini? Tantangan lebih kepada bagaimana menjalankan program kerja pada menjalankan program kerja seperti kita kan di sekolah banyak kegiatan ya Pak ya. Oke. Banyak kegiatan yang harus kita selesaikan dan itu kadang kita lupa dengan program kita. Nah, itu merupakan salah satu tantangan dalam menjalankan tugas sebagai kesiswaan. Di samping itu juga harus perlu yang namanya komunikasi yang intens, komunikasi yang jelas, komunikasi yang saling memberikan arahan dalam melaksanakan program kerja tersebut. Oke, jadi tadi dibilangnya suka lupa ya dengan program sehingga kena kesibukan dan seterusnya. Mengajar. Nah, bagaimana cara Mister untuk mengingat sehingga program itu ini sudah mau lewat nih gitu ya. Bagaimana Mister mengingatnya? Apakah butuh tadi disebutkan komunikasi ya Mister ya? Iya, Oke. Salah satu kan komunikasi ya, yang lain? Betul, komunikasi yang jelas. Kalau untuk yang lain perlu yang namanya list schedule, Pak. Oke. Jadi ada to-do list seperti contoh di bulan Oktober kita mau kegiatannya apa saja. Ya kalau dari saya hal baiknya di kalender ditandain. Nah, kita lihat program kerja di bulan Oktober itu apa saja. Nanti kita akan list. Oh, di Oktober itu contoh seperti di sekolah kita pada ada pendidikan karakter, bulan bahasa, terus pertemuan OSIS di Yogyakarta. Itu perlu ada namanya schedule list. Jadi harus di list satu persatu mana yang harus diutamakan, mana yang harus dilaksanakan pada hari yang akan datang. Seperti itu. Contoh misalnya tanggal sekian, prioritasnya apa? Kita harus bikin seperti proposal, bentuk kegiatannya apa. Seperti itu, Pak. Jadi itu adalah list schedule ya. Jadi semua di list supaya semuanya bisa berjalan. Lalu apa sih harapan Mister gitu ya dari 2 program ini yang bulan Oktober ini akan berjalan gitu ya. Pendidikan karakter sama tadi untuk pembinaan anak OSIS ya di Yogyakarta ya seperti itu. Apa harapan atau cita-cita keinginan Mister dari kedua kegiatan ini? Kalau harapan dan cita-cita ya semua orang pasti menginginkan hal yang baik. Program berjalan dengan baik, lancar, semua menikmati seperti itu. Ya tentunya dengan keorganisasian, dengan kepanitiaan dan juga bentuk kegiatan yang bervariatif tapi enjoy buat anak, buat Bapak Ibu guru, sesuatu yang baru untuk anak, sesuatu yang baru juga buat kita sebelaku pendidik. Jadi pertandingan ataupun lomba ataupun kegiatan itu harus bervariatif. Seperti halnya di pendidikan karakter, kita harus menyusun beberapa kegiatan yang bisa mendukung dalam pembentukan karakter siswa. Jadi harapannya adalah supaya karakter siswa kita ini semakin baik lah ya. Iya, Pak. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ya sehingga program ini sungguh berhasil ya Mister ya. Itu harapannya ya. Harapannya. Nah, kemudian berikutnya apa sih yang menjadi kekuatan Mister untuk kedua program ini? Kekuatannya apa sebetulnya? Kekuatan dalam
melaksanakan kegiatannya, Pak, Ya, apa saja? Apakah dari sisi siswanya, sisi lembaganya, atau mungkin juga dari sisi rekan kerja? Kalau dari saya, karena kita tinggal di Yayasan Santo Dominikus, di Yayasan Santo Dominikus kan kita perlu yang namanya sikap kontemplatif ya Pak Dam. Ya, Sikap kontemplatif itu kita merenungkan, menemukan jalan, ya, ya. ya mana yang terbaik yang perlu kita laksanakan. Itu menjadi salah satu kekuatan. Di satu sisi juga ada kita punya rekan kerja yang saling ya mendukung lah, mendukung karena ini program bersama yang disepakati bersama, berarti perlunya semangat berdikari atau berjalan bersama. Iya. Ya kalau kita tidak berjalan bersama, bagaimana program akan berjalan dengan lancar seperti itu Pak Dam. Jadi Kedua, kekuatannya itu ya. iya. Jadi berjalan bersama, berdikari itu menjadi hal yang penting ya, Betul. supaya kekuatan itu semakin yakin gitu ya bahwa acara ini akan berjalan dengan baik gitu ya. Oke, next. Berikutnya, jadi kalau misalnya seperti itu, lalu kapan akan memulai timelinenya atau Mister akan merencanakan supaya dua kegiatan ini sungguh-sungguh berjalan dengan maksimal, dengan harapan baik gitu. Dimulai dari kapan atau bagaimana? Kalau untuk program seperti itu harusnya lebih cepat lebih baik. Nah, Ya, maksudnya di situ bahwa setiap rencana yang program kerja sudah terjadwal itu perlu disusun sedemikian rupa dengan timeline yang benar. Ya bisa dikatakan 1 bulan atau 3 minggu itu sudah ada. Bisa disebutkan nggak timelinenya? Misalnya untuk anak OSIS kapan, lalu untuk karakter tuh kapan? Oh iya, karena kebetulan di bulan Oktober ini banyak sekali schedule ya yang di bawah program kesiswaan. Yang pertama itu yang perlu dilaksanakan yaitu pertemuan OSIS di Yogyakarta. Itu di tanggal 23 sampai 25 Oktober 2025. Oke, berapa siswa yang ikut? Untuk pembinaan OSIS di Yogyakarta ini ada perwakilan 6 siswa, Iya, 6 pengurus OSIS inti dan juga 1 pendamping. Iya. Nah, setelah dari Jogja harapannya mereka menjadi calon pemimpin untuk Masa depan. periode selanjutnya, karena memang benar kita siapkan mereka untuk menjadi calon pemimpin yang ya bisa dikatakan berkualitas lah, berkualitas secara kepribadian, karakter dan juga kepemimpinan seperti itu. Nah, setelah itu nanti di tanggal 28 itu bertepatan Hari Sumpah Pemuda dan juga biasanya kita di bulan Oktober itu melaksanakan namanya Bulan Bahasa. Jadi 2 kegiatan dijadikan jadi satu. Nanti akan ada lomba-lomba dalam memperingati Sumpah Pemuda dan juga Bulan Bahasa. Itu di tanggal 28 Oktober. Nah, setelah tanggal 28 itu di SMP Santo Mikael akan mengadakan kegiatan pendidikan karakter atau karakter building di Pusdikub, karena kita menjalin relasi dengan pihak TNI yaitu Pusdikub dalam penguatan karakter peserta didik. Menurut saya ini sangat perlu karena menjadi awal atau tombak awal bagi siswa dalam membentuk karakter, karena kita hidup di dunia yang bisa dikatakan sekarang tuh serba teknologi, serba apapun bisa masuk, komenan apapun bisa masuk, dan itu perlu kita didik dari sekarang. Jadi makanya perlu yang namanya penguatan pendidikan karakter. Kita bekerja sama dengan pihak profesional seperti TNI dan mereka kalau dikatakan profesionalitas pasti. Iya. Nah itu banyak kegiatan yang dilaksanakan di bulan Oktober. Makanya perlu yang namanya schedule list tadi. Jadi mana yang pertama yang perlu kita prioritaskan biar semuanya berjalan bersama, berjalan sebagaimana mestinya. Oke, baik, terima kasih Mister. Jadi follow up-nya adalah persiapan yang baik, kemudian nanti koordinasi, kemudian itu tadi segala sesuatunya nanti pada saat kegiatan pun di list ya, supaya segala sesuatu yang memang sudah kita programkan, kita siapkan, khususnya di bidang kesiswaan ini ya sungguh berjalan dengan baik. Lalu dampaknya kepada anak-anak tentu saja kita menginginkan anak ini ada mengalami yang namanya apa? Perubahan. Perubahan, betul. Perubahan yang baik terutama karakternya. Jadi itu saya terima kasih sekali karena Mister hari ini bersedia untuk saya wawancarai atau coach ya. Jadi supaya semua program kita di sekolah ini sungguh berjalan dengan baik. Maka ini kan salah satu cara kita
saling mengingatkan seperti itu. Betul. Terima kasih, Mister. Sama-sama Pak Damir. Terima kasih ya. Oke. Semoga sekolah God bless kita- you, Mister. Siap. God Thank you. bless too. Thank you Oke, very much. ya. Semoga sekolah kita makin jaya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Damir. Terima kasih. Thank you. Bye.